Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana menganalisis regresi menggunakan Python. Oke, apa itu analisis regresi? Analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel tertentu. Misalnya saja di sini kasus kita nanti kita ingin melihat pengaruh suhu ban terhadap tekanan ban. Oke, suhu ban dalam derajat Celcius, ini datanya, dan tekanan ban ini menggunakan PSI, ini nilainya. Oke, datanya dalam bentuk teks, jadi kalau kita download maka bentuknya seperti ini. Kalau kita taruh di Excel, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kalau di Excel ini sangat sederhana untuk melakukan analisis regresi. Kita bisa menggunakan opsi add-in. Di add-in-nya ini kita tambahkan dulu, kita centang bagian analisis toolpath dan analisis toolpath FBA. Kalau ini sudah kenyentang, terus kita oke, nanti di bagian data itu akan keluar data analisis. Nah, kalau kita menggunakan Excel, tinggal kita gunakan nih data analisis. Di sini ada regresi. Kemudian Y-nya kita masukkan, Y ini variabel yang dipengaruhi ya, di sini adalah tekanan ban, dan variabel yang mempengaruhi, di sini kita masukkan suhu, karena di atasnya kita tulis nama masing-masing variabel, maka labelnya kita centang, output ringnya kita masukkan di misalnya D1. Kita klik OK, dan ini hasil regresinya kalau kita menggunakan Excel. Oke, di sini ada uji F, signifikansinya sekian. Ini ada uji T, signifikansinya sekian. Jadi kalau kita lihat dari uji F, hasilnya adalah signifikan, dan dari uji T bahwa kita lihat intercept dan suhu ban itu juga signifikan. Dengan menggunakan suhu ban dapat menjelaskan tekanan ban sebesar 85,1, ini kita bulatkan menjadi 85,18%. Oke, nah sekarang kita ingin menganalisis regresi seperti ini tapi menggunakan Python. Bagaimana caranya? Langsung saja kalian siapkan data tadi dalam bentuk TXT ke dalam Google Drive kalian. Lalu kalian buka Google Colabs kalian. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah menyambungkan Google Colabs kita ke dalam Google Chrome. Nah, di sini belum keluar folder Google Chrome-nya. Kita klik di sini Mount Drive. Kemudian klik Connect to Google Chrome. Oke. Prosesnya cukup lama, tapi kita tunggu saja. Nah, kalau nanti berhasil, nanti akan keluar folder drive kita. Seperti ini. Kita cari apa namanya, Google Drive kita. Sebentar, datanya tak taruh di kuliah informatika kimia. Di sini ada regresi. Oke, ini datanya. Nah, ini nanti kita klik kanan, kita copy paste. Oke. Nah, bagi kalian yang
nanti ada trouble di Google Chrome-nya, kalian bisa jalankan script ini from Google Colapse kita import drive, lalu drive.mount kita isi dengan content slash content slash drive slash mount slash content slash drive. Jadi bagi kalian yang trouble tadi di pertama nggak bisa connect ke Google Chrome, kalian jalankan ini dulu. Oke, bagi yang sudah jalan seperti ini ya biarkan saja, berarti ini nggak perlu dijalankan. Oke, selanjutnya kita perlu mengimpor beberapa package yang kita butuhkan. Yang pertama kita perlu impor pandas spd. Jadi pandas ini fungsinya nanti agar data yang bentuk teks tadi itu dapat kita baca ke dalam bentuk data frame. Nah, kemudian kita perlu mengimpor yang namanya numpy snp. Kemudian kita perlu import stat models formula api smf. Ini terserah kalian sih mau namakan smf atau apa, terserah kalian. Kalau aku di sini pakai smf. Tapi kalau sudah kita kasih nama smf, di bawahnya nanti juga kita pakai smf. Jadi tergantung kalian mau menamai apa. Kita jalankan dulu seperti ini. Sebentar, ada yang salah di bawah. Statnya pakai S, jadi stats model kurang S. Kita jalankan lagi. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba yang lain. Next, kita coba import datanya. Data sama dengan pd read csv. Jadi kalau teks itu kita pakai read csv. Lalu kita isi R petik, kita kasih linknya tadi yang sudah kita copy paste tadi, kita paste di sini. Paste-nya Ctrl V. Oke. Kemudian kita kasih belakangnya, karena jarak antara satu kolom dengan kolom lain kita menggunakan tab, maka di sini delimiternya kita pakai tab. Tab itu /t. Oke, kita coba jalankan dulu print data. Apakah nanti hasilnya keluar, kita cek. Oke, bentuknya seperti ini. Ini dalam bentuk data frame ya, punyanya pandas. Ada suhu ban sama tekanan ban. Oke. Nah, kelemahan di SMF nanti, kita untuk memanggil variabelnya, kalau ada unsur spasi dalam variabel itu tidak bisa dijalankan. Misalnya saja kita coba jalankan ini kodenya dulu.
res sama dengan smf.ols formula sama dengan R ini petik, lalu kita masukkan tekanan ban melawan suhu ban, data sama dengan data, lalu belakangnya dot fit, lalu kita print res.summary. Nah, ini pasti error karena dia di sini ada spasinya. Jadi kalau bisa penamaannya nggak boleh ada spasi. Nah, cara mengakalinya bagaimana? Cara mengakalinya kita bisa membuat data frame baru. Misalnya kita kasih nama df. Nah, df ini kita buat dia sebagai data frame pd.dataframe seperti ini. Kita buat penamaan yang baru. Jadi untuk suhu bannya kita namakan X seperti ini. Itu kita ambil dari data, lalu kolomnya suhu ban, kemudian Y-nya kita ambil data dari tekanan ban seperti ini. Kita print dulu, print df untuk melihat hasilnya. Nah, kalau yang awal data ini kolomnya namanya suhu ban dan tekanan ban. Untuk yang df itu namanya kita rubah menjadi x dan y. Sehingga di sini ini tinggal kita ganti, di sini menjadi y dan di sini menjadi x. Oke, kita jalankan. Maka sebentar, ada yang error di bagian try yx. Oke, kita coba depannya kita kasih r, return yx name x not definite. Sebentar, x not definite. Oke, ini datanya kita rubah menjadi df. Oke, kita buat gini. Nah, hasil regresinya sudah keluar seperti ini. Kita coba bandingkan dengan hasil Excel. Oke, ini kita close dulu biar kelihatan. Nah, interceptnya sama, 24,1823, X-nya juga sama 0,1678, cuma berapa angka di belakang koma yang dikeluarkan di sini cuma sedikit. Nah, untuk ANOVA-nya kalau di Excel itu seperti ini, jadi detail mulai tabel ANOVA di DF, SS, MF sampai terbentuk F itu dikeluarkan. Kalau di sini hanya mengeluarkan hasil akhirnya F statistik, sama di sini signifikansi F itu di sini adalah probability F. Nah, untuk melihat apakah secara bersamaan apa secara keseluruhan suhu ban dan interceptnya nanti itu berpengaruh signifikan terhadap
tekanan ban itu dapat kita lihat dari probability F statistik ini. Jadi kalau angkanya ini itu kurang dari 0,05 atau alfa, jadi kita setting tingkat kesalahan kita 5%. Kalau misalnya dia kurang dari 5%, maka pengaruhnya signifikan secara bersama-sama. Nah, setelah itu kita masuk ke uji T. Di uji T ini akan ada uji sendiri-sendiri, baik itu nanti intercept, yaitu beta nolnya, ataupun di X-nya. Nah, di sini istilahnya kalau di Excel ada p-value, di sini ada P lebih besar absolute T. Jadi ini sama aja p-value dengan ini. Kalau biasa orang menggunakan pakai p-value ya, yang kita bandingkan dengan alpha. Jadi kalau kita lihat di interceptnya nilai P itu 0,000. Jadi lebih detail di Excel. Karena di sini 6 sebenarnya angkanya ada. Jadi 6,37 kali 10 pangkat minus 19. Jadi kalau dibulatkan 3 angka di belakang koma, hasilnya ya 0,000. Nah, karena nilai ini di bawah 0,05, maka intercept berpengaruh nyata. Sedangkan X tadi yang suhu ban, di sini ada suhu ban ya. Suhu bannya nilai p-value-nya 0,000, yang berarti suhu ban berpengaruh nyata terhadap tekanan ban. Oke. Nah, dengan menggunakan suhu ban, berapa sih kontribusi yang dapat dijelaskan ke tekanan ban? Kita lihat dari nilai R²-nya. Dari sini dapat kita lihat bahwa kalau kita menggunakan suhu ban untuk memprediksi tekanan ban, itu sudah bisa menjelaskan tekanan ban sebesar 85,2%. Jadi ini sudah mendekati 1, yang artinya model yang kita bentuk menggunakan model regresi ini sudah dianggap baik. Oke, demikian untuk regresi dengan menggunakan Python. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.